Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izni Rahma Afifah dari Prodi D3 Tata Boga dengan NIM 2107942 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hadian Zainul MSI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal bisnis plan saya, yaitu Ubi Ungu Love Language. Baik, Ubi Ungu Love Language memiliki visi, misi, dan tujuan, yaitu visi menciptakan sebuah bisnis untuk membantu perekonomian masyarakat, dengan misi memberikan rasa lezat di bidang kuliner. Ubi Ungu Coklat memberikan kepuasan kepada lidah konsumen terhadap ubi ungu coklat, dan tujuan memperoleh keuntungan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk di masa depan. Selanjutnya, memantapkan dan kemampuan dalam kewirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Pertama adalah segmen pasar. Kami menggunakan kos atau kontrakan yang dikelilingi oleh lingkungan ramai. Kedua, target yang dituju adalah masyarakat golongan menengah ke bawah, dan barang yang ditawarkan berupa kuliner. Target pasar kami adalah masyarakat sekitar dan wisatawan. Adapun pesaing industri, masing-masing pesaing industri pasti memiliki caranya sendiri. Selanjutnya adalah analisis SWOT menurut Kotler. Yang pertama, produk usaha kita dapat dibedakan berdasarkan mutu, kualitas, ukuran, desain, kemasan, dan kegunaan lebih dibandingkan pesaing. Yang kedua, price. Produk yang ditawarkan lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan pesaing. Ketiga, promotion. Yang pertama adalah advertising atau iklan. Yang kedua, sales promotion. Yang ketiga, personal promotion, dan public relation. Selanjutnya, yang keempat adalah distribusi yang dilakukan dapat secara langsung ke konsumen atau melalui pedagang perantara seperti wholesaler atau pedagang besar, atau reseller, pedagang kecil. Yang kelima adalah people. Kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam adalah physical evidence. Penampilan fisik dari fasilitas pendukung atau sarana dalam menjual produk yang dapat dilihat langsung oleh konsumen. Selanjutnya adalah aspek produksi. Produk Ubi Ungu Coklat sangat cocok untuk makanan pendamping kopi, atau di samping makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet dan aman dikonsumsi. Untuk menarik minat, produk makanan Ubi Ungu Coklat dikemas dalam sajian menarik, praktis, dan siap dimakan. Proses produksi ubi ungu coklat adalah makanan semi basah yang dibuat dari ubi ungu dengan cara direbus hingga lunak tanpa menambahkan pengawet. Ubi ungu coklat memiliki cita rasa yang khas dan daya simpan yang cukup lama. Ubi ungu coklat yang diberi tepung dan digoreng sangat enak untuk dimakan ringan yang dihidangkan bersama teh hangat. Kapasitas produksi dilakukan untuk semua mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah akhir yang akan dihasilkan. Selanjutnya, permintaan. Perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Yang kedua adalah proyeksi permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang, seperti kenaikan beberapa persen per tahun sesuai dengan jumlah produk.
penawaran. Penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar. Pada tahun 2021, perkiraan penawaran 1.100, pada tahun 2022 adalah 1.200, pada tahun 2023 adalah 1.300. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode atau tahun mendatang. Proyeksi penawaran sesuai dengan permintaan seperti kenaikan berapa persen per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah nama-nama perusahaan pesaing dengan kapasitas produksi per tahun. UBI Jalar Nikmat adalah 600 dan UBI Mufla adalah 700. Selanjutnya adalah aspek keuntungan. Analisa keuntungan ini harus selalu dilakukan dalam atau dengan acuan periode tertentu. Break-even point atau BIP. Analisa BIP adalah titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan atau produksi. Yang pertama adalah semi variabel biaya, yaitu biaya yang akan ikut berubah jumlahnya dengan perubahan volume penjualan atau produksi, namun tidak secara proporsional. Biaya ini sebagian akan dibebankan kepada pos biaya tetap dan sebagian lagi akan dibebankan pada pos biaya variabel. Yang kedua adalah variabel, adalah biaya yang akan ikut berubah secara proporsional